Assalamualaikum teman-teman. Bayangkan, sebuah hari yang harusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup seorang perempuan, justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah terlupakan. Gaun pengantin sudah terpakai, tenda sudah berdiri, seluruh keluarga sudah hadir. Namun dalam hitungan detik, semuanya hancur berantakan karena satu teriakan kecil yang mengguncang seluruh ruangan. Hari ini, aku akan menceritakan kisah nyata seorang ibu bernama Aulia yang hampir saja terjebak dalam pernikahan penuh tipu daya. Kalau saja tidak ada keberanian dari anak kecilnya, Raka, anak berusia 8 tahun, yang dengan tangisan dan teriakannya berhasil membongkar rahasia besar di hadapan banyak orang. Hari itu, langit cerah, rumah orang tua Aulia tampak ramai. Halaman penuh kursi lipat, tenda putih berdiri megah di depan. Wangi bunga melati tercium dari setiap sudut ruangan, membawa suasana sakral pernikahan yang ditunggu-tunggu. Aulia duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana yang ia jahit sendiri. Kerudung renda yang menutupi kepalanya ia bordir dengan tangan penuh doa dan harapan. Sahabatnya, Lina, membantu merias wajahnya. Air mata Lina menetes pelan saat melihat sahabatnya yang kini siap melangkah ke jenjang baru. "Aku gak percaya, akhirnya kamu menikah lagi, Lia," ucap Lina sambil tersenyum haru. Aulia tersenyum, meski di dalam hatinya masih ada rasa ragu kecil yang tak bisa ia jelaskan. Di samping Aulia, duduklah Raka, anak kecil berusia 8 tahun yang menjadi pusat hidupnya. Raka memandang ibunya dengan mata polos namun penuh pertanyaan. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Aulia membesarkan Raka seorang diri. "Raka, ibu menikah lagi? Raka setuju kan?" tanya Aulia lembut malam sebelum hari akad. Raka terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. "Kalau ibu tetap sayang Raka, Raka setuju." Aulia menangis, memeluk anaknya erat-erat. "Selamanya kamu tetap anak ibu. Tidak ada yang bisa menggantikanmu di hati ibu." Hari itu, saat penghulu bersiap membuka acara, Aulia menggenggam tangan Raka erat-erat. Ia ingin Raka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama. Namun tiba-tiba, di tengah prosesi akad, Raka melepaskan genggaman tangan ibunya. Dengan langkah cepat, ia berlari ke tengah ruangan. Napasnya terengah, wajahnya panik, matanya dipenuhi air mata. Semua tamu terdiam, musik dihentikan, bahkan kamera video yang merekam acara itu berhenti bergerak. "Jangan Bu, jangan nikahi dia. Aku tahu siapa dia sebenarnya," teriak Raka lantang. Suaranya mengguncang seluruh ruangan. Aulia terperangah, tangannya refleks menutupi mulut. Calon suaminya, Arman, wajahnya seketika pucat pasi. Sorot matanya panik, tangannya bergetar, ingin menenangkan keadaan. Tapi semuanya sudah telanjur pecah. Di tangan kecil Raka, terlihat sebuah handphone tua. Aulia langsung mengenali itu. Handphone lamanya yang sudah rusak tombolnya, tapi masih bisa merekam suara dan video. Ia baru sadar beberapa hari terakhir Raka sering meminjamnya diam-diam. Raka menyerahkan handphone itu ke ibunya dengan suara bergetar, "Bu, dia bukan orang baik." Ini buktinya. Ruangan semakin hening. Semua mata tertuju pada Aulia yang dengan tangan gemetar membuka galeri di handphone itu. Layar menampilkan sebuah video. Video mulai berputar. Suara Arman terdengar jelas, terekam tanpa ia sadari. "Tenang aja, begitu akad selesai, semua aset almarhum bakal gue pegang. Dia gak ngerti hukum. Anaknya masih kecil. Gue bisa atur semuanya. Yang penting, sekarang dia percaya gue tulus." Dek! Kata-kata itu menusuk jantung Aulia. Tangannya gemetar, lututnya lemas, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tamu-tamu mulai gaduh,
Sebagian berbisik lirih, sebagian menatap tajam ke arah Arman. Ayah dan ibu Aulia tampak syok. Sementara Lina, sahabatnya, menatap dengan mulut terbuka tak percaya. Arman berdiri cepat, berusaha meraih handphone dari tangan Aulia. "Itu palsu, itu editan. Jangan percaya sama anak kecil," teriaknya. Namun Raka berlari ke depan ibunya, melindunginya dengan tubuh kecilnya. "Jangan sentuh ibu," teriak Raka dengan suara lantang. Sorot mata anak itu begitu tajam, membuat banyak orang terdiam. Bahkan beberapa tamu mulai berdiri, menghalangi langkah Arman. Pamannya Aulia berdiri dan bersuara keras. "Kalau memang itu bukan suara kamu, kenapa kamu kelihatan takut?" Arman tak menjawab, matanya liar, mencari jalan keluar. Wajahnya merah, peluh menetes di keningnya. Ia sadar, dirinya mulai kehilangan kendali atas suasana. "Keluar dari sini, kamu tidak pantas duduk di majelis akad," teriak paman Aulia lagi. Beberapa lelaki maju, menarik Arman menjauh. Ia meronta, berteriak penuh amarah. "Ini fitnah, semua ini fitnah." Tapi suaranya semakin sumbang, semakin tak meyakinkan. Aulia jatuh terduduk di kursinya. Raka segera memeluk ibunya dari samping. Air matanya deras, wajahnya tenggelam di pundak anaknya sendiri. Ia menangis, bukan karena gagal menikah, tapi karena hampir saja kehilangan segalanya. Hampir saja ia tertipu oleh lelaki yang hanya mengincar hartanya. Namun Tuhan masih menyelamatkannya lewat keberanian seorang anak kecil berusia 8 tahun. Setelah acara bubar, para tamu pulang dengan berbagai cerita di benaknya. Sebagian membawa rasa heran, sebagian membawa simpati, sebagian lagi mungkin gosip yang akan tersebar entah kemana. Tapi Aulia tidak peduli. Yang ia tahu, hari itu ia selamat. Selamat dari penipuan, selamat dari pernikahan palsu, selamat dari lelaki yang hampir menghancurkan hidupnya. Malam itu, ia duduk di samping ranjang, memandangi Raka yang tertidur pulas. Air matanya masih belum berhenti mengalir. Tangannya mengusap lembut rambut anaknya, lalu berbisik pelan, "Terima kasih nak, kalau bukan karena kamu, ibu sudah tersesat terlalu jauh." Teman-teman, setelah teriakan Raka menghentikan akad, setelah seluruh tamu terdiam, setelah wajah Arman memucat dan kebohongan besarnya terbongkar, kehidupan Aulia berubah total. Hari yang seharusnya jadi hari penuh kebahagiaan, kini hanya meninggalkan luka, rasa malu, dan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya lelaki itu? Dan siapakah perempuan misterius yang terdengar dalam rekaman berikutnya? Rumah itu sunyi, kursi-kursi lipat masih berserakan bangga-bangga pernikahan layu. Sebelum waktunya, tenda putih berdiri muram seperti saksi bisu tragedi. Tidak ada tawa, tidak ada senyum, hanya sisa-sisa keheningan yang menyakitkan. Aulia duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kebaya putihnya yang kusut karena tangisan dan pelukan panjang bersama Raka. Wajahnya penuh bekas riasan yang luntur, matanya bengkak, tangannya gemetar setiap kali teringat kotek kata dalam rekaman Arman. "Tenang aja, tenang aja. Begitu akad selesai, semua aset almarhum bakal gue pegang." Suara itu terus bergema di kepalanya. Ia menunduk, menangis dalam diam. Raka tertidur di sampingnya, kelelahan setelah drama panjang siang tadi. Aulia membelai rambut anaknya dengan lembut. "Kalau bukan karena kamu nak, ibu sudah hancur," bisiknya pelan. Ketika malam semakin larut dan tangisannya mulai reda, Aulia kembali mengambil handphone tua yang disodorkan Raka di tengah akad tadi. Ia memandang layar retak itu dengan rasa takut, tapi juga penasaran. Dengan jari gemetar, ia membuka galeri rekaman. Ada beberapa file suara yang disimpan dengan nama acak. Fit 001, Aude 003, Rek 009. Salah satunya ia putar.
Suara seorang perempuan terdengar jelas, terdengar akrab, terdengar terlalu dekat dengan Arman. Jadi kamu bener-bener mau nikahi janda itu demi harta? Kamu kejaman. Lalu terdengar suara Arman menjawab pelan, santai, tanpa penyesalan. Aku gak akan jatuh cinta. Aku cuma mau semua yang dia punya. Aulia terperangah. Tangannya menutup mulut. Jantungnya berdegup kencang. Perempuan itu siapa? Seseorang yang mengenal Arman sangat dekat. Aulia duduk mematung. Rekaman itu berulang kali ia putar. Suara perempuan itu terus terngiang di telinganya. Sinis, dingin, tapi akrab sekali. Seperti seseorang yang pernah ia temui, mungkin pernah bersalaman dengannya. Mungkin pernah duduk satu meja tanpa ia sadari. Air mata kembali mengalir. Ya Allah, siapa dia? Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku tidak bisa membaca gelapnya hati lelaki itu? Ia merasa bersalah, bukan hanya karena hampir tertipu, tapi juga karena hampir menyerahkan masa depan Raka pada lelaki licik itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aulia mulai memperhatikan perubahan pada anaknya. Raka lebih sering menyendiri di kamar, memandangi handphone tua itu, seolah ada sesuatu yang disimpannya sendiri. Kadang, ia main koret-koret buku gambarnya, menggambar wajah seorang lelaki berkumis dengan ekspresi seram. Raka, kenapa nak? Kok sering sendiri? Tanya Aulia lembut suatu malam. Raka buru-buru menutup bukunya dan tersenyum paksa. Enggak bu, Raka cuma belajar gambar aja. Tapi Aulia tahu ada sesuatu yang disembunyikan anaknya. Ia teringat beberapa kali mendengar Raka berbisik pelan di kamar, seolah berbicara dengan seseorang lewat telepon. Suaranya lirih, seperti doa yang hanya bisa didengar dirinya sendiri. Saat ia masuk mendadak, Raka cepat-cepat menutup handphone dan memeluk bantal. Raka lagi apa? Tanya Aulia dengan suara selembut mungkin. Raka cuma nonton video lucu bu. Jawab Raka, berusaha tenang. Aulia ingin percaya, tapi naluri seorang ibu berkata lain. Hari-hari berikutnya penuh dengan bisikan tetangga. Ada yang kasihan, ada yang mengejek, ada yang menuduh Aulia terlalu cepat percaya pada lelaki. Makanya jangan buru-buru nikah lagi, kata salah satu tetangga di warung. Kasihan anaknya, malu besar di depan orang banyak, sahut yang lain. Aulia mendengar semua itu. Setiap kata menusuk hatinya, tapi ia memilih diam. Ia tidak bisa membela diri. Yang ia tahu, hidupnya hampir hancur, tapi ia selamat. Dan itu semua karena Raka. Malam-malamnya kembali penuh dengan doa dan tangisan. Ia memohon petunjuk pada Allah, meminta kekuatan untuk membesarkan anaknya, dan meminta keberanian untuk mencari tahu siapa perempuan misterius itu. Suatu malam, saat listrik sempat padam sebentar, Aulia menyalakan lilin kecil di meja makan. Raka duduk di sampingnya, menggambar dengan cahaya remang. Ibu, Arman itu jahat ya? Tanya Raka tiba-tiba. Aulia Tehjia menatap anaknya. Iya, nak, dia jahat. Tapi yang lebih penting, kamu sudah selamatkan ibu. Kamu pahlawan ibu. Raka tersenyum kecil. Raka cuma gak mau ibu sedih lagi. Kalimat itu membuat air mata Aulia kembali jatuh. Ia sadar, anak sekecil itu sudah memikul beban besar hanya untuk melindunginya. Setiap malam, rekaman suara perempuan itu kembali diputar. Aulia memperhatikan setiap jeda napas, setiap nada, setiap intonasi. Ia merasa mengenal suara itu, tapi pikirannya seperti terkunci. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa tahu semua ini? Kenapa kamu bicara siolola, bagian dari rencana? Ia merasa selama misteri itu belum terungkap, luka di hatinya tidak akan sembuh. Suatu malam, setelah menidurkan Raka, Aulia duduk di ruang tamu. Ia membuka lagi folder di handphone tua itu. Ternyata bukan hanya ada satu rekaman, tapi beberapa. Ada yang hanya berisi suara bising,
ada yang samar-samar percakapan. Di kafe, satu rekaman lain membuatnya semakin terkejut. Suara Arman terdengar berbicara dengan perempuan itu lagi. Tenang aja, setelah dia percaya, kita ambil semua asetnya. Anak kecil itu gampang dikendalikan. Aulia menutup mulut, tubuhnya bergetar hebat. Astagfirullah, gumamnya. Bukan hanya harta. Arman bahkan berniat mempermainkan anaknya. Malam itu, Aulia bertekad. Ia tidak boleh tinggal diam. Ia tidak boleh hanya menangis. Ia harus tahu siapa perempuan itu. Ia harus tahu apa hubungannya dengan Arman. Ia harus melindungi Raka dengan segala cara. Aku harus cari tahu. Aku harus temukan jawabannya. Bisiknya. Ia memandang wajah Raka yang tidur pulas di kamarnya. Dalam hati ia bersumpah, tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti anaknya lagi. Teman-teman, setelah pernikahannya batal, setelah rekaman pertama terbongkar, Aulia masih belum bisa tidur tenang. Bukan hanya karena luka dan rasa malu, tapi karena ada satu rekaman lain. Rekaman suara seorang perempuan yang terdengar terlalu akrab dengan Arman. Malam-malam Aulia penuh dengan pertanyaan. Siapa perempuan itu? Dan kenapa ia tahu semua rencana busuk Arman? Mari kita lanjutkan kisahnya. Beberapa hari setelah akad gagal, Aulia duduk di kamarnya, membuka kembali handphone tua itu. Ia memandangi setiap folder, mencoba menemukan jawaban. Lalu matanya berhenti pada satu foto. Foto Arman duduk di sebuah kafe, tersenyum ke arah kamera bersama seorang perempuan berblazer hitam dengan rambut diikat rapi. Aulia tercekat. Ia yakin foto itu bukan hasil tangkapannya sendiri. Siapa kamu? Gumamnya. Wajah perempuan itu begitu familiar, seperti seseorang yang pernah ia lihat. Mungkin di bazar makanan, mungkin di acara kecil. Aulia segera menemui sahabatnya. Lin, coba lihat foto ini. Kamu kenal perempuan ini? Tanya Aulia sambil menunjukkan layar. Lina menatap serius, lalu mendecak pelan. Kayaknya aku pernah lihat deh. Tunggu, iya, dia salah satu agen properti yang ikut bazar perumahan bulan lalu. Namanya Dinda. Iya, Dinda. Nama itu menyalakan memori samar di kepala Aulia. Ia pernah mendengar nama itu sekali saat Dinda memesan nasi kotak di stand cateringnya. Malam itu, Aulia gelisah. Suara perempuan dalam rekaman. Apakah milik Dinda? Ia mencoba mengingat setiap kata yang terucap dalam rekaman. Kamu kejaman, tapi asal kamu gak benar-benar jatuh cinta. Nada suaranya, cara tertawanya, terasa persis seperti yang ia dengar dulu di bazar. Besoknya, Aulia mulai mencari tahu. Dengan bantuan salah satu relasi cateringnya, ia mendapat alamat kantor Dinda, sebuah gedung kecil di pusat kota, tempat beberapa agen properti bekerja. Hatinya berdebar saat melangkah masuk. Ia mengenakan gamis hitam sederhana dan kerudung polos, mencoba tidak mencolok. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tanya resepsionis. Saya ingin bertemu dengan Bu Dinda, jawab Aulia. Maaf, Bu Dinda sedang rapat. Bisa tunggu sebentar? Aulia duduk di ruang tamu kecil. Tangannya dingin, napasnya pendek. Hingga akhirnya, suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar dari dalam. Sosok perempuan berblazer hitam keluar. Rambutnya diikat rapi, wajahnya cantik namun kaku. Begitu melihat Aulia, langkahnya berhenti. Aulia, suaranya pelan, kaku. Aulia berdiri perlahan. Kita perlu bicara sekarang. Mereka akhirnya duduk di sebuah kedai kopi kecil di belakang gedung. Tempat sepi, hanya ada 2 barista dan 1 pelanggan di pojok. Aulia menatapnya tajam. Aku tahu kamu punya hubungan dengan Arman. Kenapa kamu diam selama ini? Kenapa kamu biarkan aku hampir menikah dengannya? Dinda menarik napas panjang. Wajahnya menegang. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Aulia. Awalnya, aku pikir
Dia cuma main-main. Aku sudah peringatkan dia. Tapi aku juga bodoh. Aku pikir dia bisa berubah, kata Dinda dengan suara bergetar. Aulia menatapnya tak percaya. Kamu tahu, dia ingin menipuku. Kamu tahu, dia menikahiku demi harta. Tapi kamu diam. Air mata Dinda jatuh. Aku mantan tunangannya, Lia, 2 tahun lalu. Aku hampir menikah dengannya, tapi tiba-tiba dia menghilang. Tanpa penjelasan, aku pikir dia sudah pergi selamanya. Ternyata dia kembali. Untukmu, dunia Aulia seolah berhenti berputar. Dinda, perempuan dalam rekaman itu, ternyata punya masa lalu kelam dengan Arman. Dinda menunduk, suaranya parau. Aku sempat minta penjelasan. Dia bilang, aku hanya jalan untuk dapatkan aset, sama seperti kamu. Dia tidak pernah mencintai siapapun. Aulia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya sesak. Seluruh kepingan puzzle mulai tersusun. Arman bukan hanya penipu. Ia manipulator sejati. Kenapa kamu gak datang ke hari akad itu? Tanya Aulia pelan. Aku takut, Lia. Kalau aku muncul, dia bisa balas menyakitiku. Tapi sekarang setelah semuanya terbuka, aku siap bantu kamu. Aulia terdiam, marah, kecewa, tapi juga sedikit lega. Mungkin dengan bantuan Dinda, ia bisa melawan. Lia, aku punya sesuatu. Dinda mengeluarkan sebuah flash disk dari tasnya. Tangannya gemetar saat menyerahkannya. Apa ini? Tanya Aulia, curiga. Rekaman percakapan Arman dengan calon korban lain. Aku simpan diam-diam. Waktu dia masih sering datang ke kantorku. Dia sudah menipu 3 perempuan dengan cara yang sama. Aku tidak berani melaporkan sendiri. Tapi, kalau kita bersama, kita bisa jatuhkan. Dia, Aulia menggenggam flash disk itu erat. Rasanya seperti menggenggam bom waktu. Malam itu, Aulia kembali ke rumah. Setelah menidurkan Raka, ia duduk di meja makan, membuka laptop tuanya. Ia memasukkan flash disk itu. File pertama, rekaman Arman berbicara dengan seorang perempuan bernama Weni. Tenang aja, kalau kamu mau jual rumahmu, aku bantu kelola. Nanti kita bisa nikah. Aku serius. File kedua, percakapan dengan seorang perempuan bernama Siska. Kamu jual mobil aja. Kita buka usaha bareng, modalmu aman. Aku yang kelola. Kita pasangan masa depan. File ketiga, membuat darah Aulia dingin. Suara Arman berbicara sendiri, seperti merekam catatan strategi. Perempuan-perempuan ini gampang dikendalikan, apalagi janda yang punya anak kecil. Kasih perhatian, mereka pasti luluh. Anak kecilnya jadi pintu masuk. Aulia menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Ia terisak, tapi kemudian menatap layar laptop dengan penuh tekad. Cukup, ini tidak bisa dibiarkan. Aku tidak boleh diam. Aku harus bawa ini ke polisi. Aku harus lindungi diriku, anakku, dan perempuan lain. Malam itu, Aulia berdoa panjang. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Tapi ia tidak lagi sendiri. Ada Dinda, ada bukti, dan mungkin ada korban lain yang siap bersuara. Teman-teman, setelah Aulia menemukan bukti baru dari Dinda, semuanya menjadi lebih jelas. Arman bukan hanya seorang pria yang ingin menipu Aulia. Ia seorang predator, penipu ulung yang sudah mempermainkan banyak perempuan. Dan kali ini, Aulia tidak ingin diam. Ia tahu, kalau ia hanya menangis, maka Arman akan terus melukai orang lain. Saatnya melawan. Mari kita lanjutkan kisahnya. Malam itu, Aulia duduk di meja makan dengan flash disk di tangannya. Hatinya penuh rasa takut sekaligus tekad. File demi file diputar. Suara Arman begitu jelas, memanipulasi perempuan berbeda dengan kalimat yang sama. Janji manis, perhatian palsu, dan rencana licik. Perempuan-perempuan ini gampang dikendalikan. Suara Arman menggema,
menusuk jantung Aulia. Tangannya gemetar. Air matanya mengalir deras. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada api kecil yang menyala di dalam dadanya. Api keberanian. Cukup. Ini harus dihentikan, bisiknya. Keesokan harinya, Aulia kembali menemui Dinda di kedai kopi kecil. Mereka duduk di sudut ruangan, jauh dari telinga orang lain. "Lia, kita nggak bisa tanggung sendiri. Aku sudah hubungi beberapa orang. Ada yang juga korban Arman. Mereka mau ketemu," kata Dinda pelan. Tak lama kemudian, 2 orang masuk. Seorang pria parubaya bernama Pak Darto, wajahnya lelah tapi sorot matanya tegas. Dan seorang ibu muda bernama Siska, yang pernah ditipu Arman hingga kehilangan mobilnya. Mereka duduk bersama. Meja itu kini menjadi saksi bagaimana para korban mulai bersatu. Pak Darto berkata lirih, "Anak saya hampir jadi istri Arman 2 bulan lalu. Tapi 2 hari sebelum akad, dia kabur bawa semua tabungan kami. Nama keluarga saya hancur di kampung." Aulia menatapnya dengan mata berkaca. Ia sadar dirinya bukan satu-satunya. Hari itu juga, mereka mendatangi kantor polisi. Dengan tangan gemetar, Aulia menyerahkan semua bukti. Rekaman suara, video dari Raka, foto-foto, hingga data identitas Arman yang sempat ia temukan di berkas lamaran kerja milik Arman. Default text. Petugas menerima dengan serius. "Ibu, Bapak, ini bukti kuat. Kami akan tindak lanjuti, tapi mohon bersabar. Proses hukum butuh waktu." Meski begitu, hati Aulia sedikit lega. Setidaknya langkah pertama sudah dimulai. 2 hari kemudian, Pak Darto datang ke rumah Aulia. Wajahnya tegang. "Ibu Aulia, saya dapat kabar. Ada yang lihat Arman di sebuah hotel. Dia pakai nama samaran. Pura-pura jadi tamu biasa. Tapi kami kenal wajahnya." Degup jantung Aulia semakin cepat. Jadi Arman belum pergi jauh. Ia masih di kota ini. Pak Darto menyerahkan secari kertas berisi nama hotel dan nomor kamar. "Kalau ibu siap, malam ini kita bisa coba tangkap basah. Saya sudah hubungi kenalan yang kerja sebagai satpam dan punya relasi di kepolisian." Aulia menatap kertas itu. Tangannya gemetar, tapi sorot matanya penuh tekad. Malam itu, Aulia menitipkan Raka ke orang tuanya. Ia berpamitan singkat, tanpa menjelaskan detail. Ia hanya berkata ada urusan penting. Dengan jaket hitam panjang dan masker, Aulia ikut bersama Pak Darto dan Dinda. Mereka duduk di mobil, memantau dari kejauhan. Hotel itu sederhana, tapi cukup rapi. Lampu-lampu jalan remang, suasana menegangkan. Setelah menunggu hampir setengah jam, sosok itu muncul. Arman, dengan jaket kulit hitam, kacamata gelap, dan masker. Tapi gerak-geriknya tidak bisa menipu. Cara berjalan, cara menoleh ke kanan kiri, semua terlalu familiar. Saat ia hendak masuk mobil, sebuah mobil patroli sipil mendekat. 2 petugas turun, menunjukkan surat penangkapan. "Ada apa ini? Kalian salah orang," teriak Arman. Ia mencoba berlari, tapi jalanan sudah dikepung. Ia diborgol, meronta, berteriak penuh amarah. "Ini fitnah. Kalian akan menyesal." Dari kejauhan, Aulia berdiri dengan tubuh gemetar. Ia membuka maskernya sebentar. Tatapan matanya bertemu dengan Arman. Sekilas, wajah pria itu terkejut, tak percaya. Untuk pertama kalinya, Aulia melihat Arman bukan sebagai pria karismatik yang pernah membuatnya luluh. Ia melihatnya sebagai penipu yang akhirnya tumbang. Air matanya jatuh deras, tapi kali ini bukan air mata kehilangan. Ini air mata pembebasan. "Ya Allah, terima kasih," bisiknya pelan. "Teman-teman, kita mungkin berpikir semuanya sudah selesai setelah Arman ditangkap, tapi kenyataannya kisah ini baru saja memasuki babak yang lebih gelap karena ancaman baru mulai bermunculan. Dan yang lebih mengejutkan,
Aulia akan mengetahui rahasia yang jauh lebih kelam. Arman ternyata tidak sendirian. Mari kita lanjutkan kisahnya. 3 hari setelah penangkapan Arman, Aulia mencoba kembali menjalani hidup normal. Ia kembali menjahit, mengurus catering kecilnya, dan menata rumah. Namun pagi itu, saat membuka pagar rumah untuk menyapu halaman, ia menemukan sebuah amplop putih terselip di pintu pagar besi. Tidak ada nama, tidak ada cap pos. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas bertuliskan, "Kamu pikir kamu sudah menang? Permainan baru saja dimulai." Lutut Aulia hampir lemas. Tinta hitam itu jelas. Huruf-hurufnya rapi tapi dingin. Ia buru-buru masuk rumah, mengunci pintu, memeluk Raka erat-erat. Belum hilang rasa takutnya, Raka datang dari taman belakang rumah sambil membawa benda kecil. "Ibu, ini punya siapa?" tanyanya polos, memperlihatkan sebuah flash disk. Aulia langsung memasukkannya ke laptop. Hatinya berdetak kencang. Isinya satu video berdurasi 2 menit, direkam dari balik mobil dengan kamera ponsel. Gambar kabur, tapi cukup jelas memperlihatkan Aulia dan Raka berjalan pulang dari warung. Angle-nya membuat jelas bahwa mereka sedang diawasi. Aulia menutup laptop dengan cepat, tubuhnya gemetar. Ya Allah, siapa yang lakukan ini? Sore itu, pintu rumah diketuk 3 kali. Aulia mengintip dari balik tirai. Dinda berdiri di luar dengan wajah pucat pasi. "Aulia, kita harus bicara," katanya, buru-buru saat masuk. Tangannya gemetar saat mengeluarkan selembar foto. Foto itu menampilkan Dinda bersama seorang pria. Bukan Arman, tapi wajahnya terlalu mirip. "Ini siapa?" tanya Aulia tercekat. "Namanya Rian, saudara kembar Arman," jawab Dinda dengan suara pelan tapi tegas. Aulia teh jiang dunia seolah runtuh sekali lagi. Semua masuk akal. Kenapa Arman bisa seolah menghilang, lalu muncul kembali? Kenapa ancaman terus datang meski ia sudah ditahan? Malam itu, Aulia, Dinda, Pak Darto, dan 2 korban lain berkumpul di rumah orang tua Aulia. Mereka duduk melingkar, membicarakan kabar terbaru. Mbak Ayu berkata, "Berarti selama ini mereka saling menutupi. Kalau satu tertangkap, yang lain melanjutkan." Pak Darto menambahkan, "Kita harus waspada. Kalau benar ada Rian, berarti ancaman masih besar." Aulia menunduk, air matanya menetes. "Aku sudah lelah, tapi aku tidak bisa mundur. Bukan hanya untuk aku dan Raka, tapi juga untuk kalian semua. Kita harus berdiri bersama." Mereka akhirnya sepakat membentuk kelompok kecil, saling melindungi dan berbagi informasi. Mereka menamakan diri mereka Lingkar Cahaya, sebuah janji untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Malam itu, Aulia duduk di ruang tamu. Lampu teras ia biarkan menyala, tirai jendela hanya ditutup separuh. Entah kenapa, hatinya berdebar tidak tenang. Saat ia menyesap teh hangat, matanya menangkap sosok bayangan di luar jendela. Seseorang berdiri diam di seberang jalan, tubuhnya tegak, wajahnya tak terlihat karena cahaya lampu jalan di belakangnya. Aulia berdiri perlahan, mendekat ke jendela. Namun saat tirai dibuka sepenuhnya, sosok itu sudah menghilang. Jalanan sepi, hanya angin malam yang bertiup. Tubuhnya gemetar. Apakah itu dia? Apakah itu Rian? Gumamnya. Keesokan paginya, Aulia menceritakan semuanya pada Dinda dan Pak Darto. Mereka semua menerima surat ancaman serupa. Artinya, ini bukan kebetulan. Ada yang masih bergerak di luar sana. Dinda menatap Aulia dengan mata merah. "Aku sudah lama hidup dalam ketakutan. Tapi kali ini, aku gak mau lari lagi. Kalau Rian benar ada, kita harus lawan." Aulia menggenggam tangannya. "Ya, kita harus buktikan semua ini. Kita bawa ke polisi. Dan kalau perlu, kita hadapi dia langsung." Teman-teman,
Teman-teman, setelah terungkap adanya saudara kembar Arman bernama Ryan, ancaman baru mulai menghantui Aulia dan para korban. Tidak ada lagi jalan mundur, kini mereka harus berani menghadapi sang bayangan. Dan kali ini, pertarungan akan berlangsung di depan banyak orang. Inilah klimaks dari kisah nyata yang penuh air mata dan keberanian. Di ruang tamu sederhana, Aulia, Dinda, Pak Darto, dan korban lain berkumpul. Di atas meja, ada map berisi foto, rekaman, dan dokumen palsu milik Arman yang sebelumnya ditemukan. Dinda berkata, "Aku dapat kabar Ryan akan hadir di sebuah seminar bisnis akhir pekan ini. Ia menggunakan nama samaran. Raffi, katanya dia seorang investor properti." Pak Darto menatap serius. "Kalau begitu, ini kesempatan kita. Kita harus tunjukkan ke semua orang siapa dia sebenarnya." Aulia menggenggam tangannya erat-erat. "Aku akan datang. Aku tidak mau sembunyi lagi." Malam sebelum seminar, Aulia berdoa panjang. Ia memandangi wajah Raka yang tertidur pulas. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan anakku hidup dalam ketakutan lagi. Biar semua luka ini jadi akhir dari permainan mereka." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah. Ada keteguhan yang lahir dari luka panjang. Hotel Arya tampak ramai. Spanduk besar bertuliskan seminar investasi properti bersama investor nasional terpasang megah. Aulia melangkah masuk dengan gamis krem sederhana, blazer hitam, dan kerudung abu. Dinda berjalan di sampingnya. Di depan ruangan, sosok pria berdiri percaya diri. Wajahnya mirip Arman, tapi matanya lebih tajam. Senyumnya lebih dingin. Dialah Ryan. Kini menyamar sebagai Raffi. Aulia merasakan tubuhnya gemetar, tapi ia menahan. "Itu dia," gumamnya. Seminar berlangsung. Ryan berbicara dengan penuh wibawa, memamerkan grafik properti, menjanjikan keuntungan besar. Orang-orang bertepuk tangan. Namun saat sesi tanya jawab dibuka, Aulia berdiri. Suaranya lantang. "Maaf, saya ingin bertanya, Bapak Raffi, atau sebaiknya saya sebut Ryan." Ruangan langsung hening. Semua mata menoleh ke arah Aulia. Ryan terpaku, lalu menyeringai dingin. "Ibu, saya tidak tahu siapa Ryan. Anda salah orang." Aulia melangkah maju, tangannya mengangkat handphone. Di layar, video lama diputar. Rekaman Arman dan Ryan tertawa bersama. "Ini buktinya, Arman dan Ryan. Kalian saudara kembar. Satu sudah dipenjara, satu lagi berdiri di sini menyamar jadi investor." Kerumunan mulai berbisik. Panitia panik. Beberapa peserta mengeluarkan ponsel merekam momen itu. Petugas kepolisian yang sudah dihubungi sebelumnya masuk ke ruangan. Dua pria berpakaian sipil mendekat ke arah Ryan. Ryan berdiri, wajahnya memerah. "Kalian pikir kalian bisa jatuhkan aku di sini?" teriaknya. Ia mencoba melarikan diri, tapi jalan keluar sudah dijaga. Aulia berdiri tegak, menatap matanya langsung. "Kamu tidak bisa lagi menipu. Bukan hanya aku yang kamu sakiti, tapi semua perempuan yang pernah kamu permainkan. Dan sekarang, semuanya sudah selesai." Ryan terdiam, matanya liar, tapi akhirnya tangannya diborgol. Seluruh ruangan gaduh. Orang-orang berbisik. Ada yang merekam, ada yang kaget. Saat Ryan digiring keluar, Aulia jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. Dinda merangkulnya. "Kita berhasil, Lia. Kita berhasil," bisiknya. Aulia memandang ke langit langit ruangan, menarik napas panjang. "Ya Allah, terima kasih. Semua ini akhirnya selesai." Beberapa minggu setelah penangkapan Ryan, hidup Aulia perlahan kembali tenang. Catering kecilnya mulai ramai lagi. Tetangga yang dulu mencibir, kini menghormati. Ia mengajar beberapa ibu belajar menjahit, membuka pintu rumahnya untuk berbagi. Raka kembali ceria, bermain dengan anak-anak lain,
tertawa lepas. Suatu sore, Raka berkata, "Bu, kalau Raka besar nanti, Raka mau jadi polisi. Raka nggak mau ada ibu-ibu lain yang disakiti orang jahat." Aulia tersenyum, air matanya jatuh. Ia memeluk anaknya erat-erat. "Amin, Nak. Semoga Allah kabulkan." Teman-teman, kita sering berpikir bahwa setelah badai reda, semuanya akan kembali normal. Tapi kenyataannya, luka itu tetap ada. Luka yang tidak hilang begitu saja. Namun justru dari luka itulah lahir kekuatan. Dan bagi Aulia, kisahnya tidak berakhir di penangkapan Ryan. Hidupnya terus berjalan dengan jalan yang baru. Beberapa minggu setelah penangkapan Ryan, suasana rumah Aulia berubah. Tidak ada lagi ketukan misterius di malam hari. Tidak ada lagi bayangan mengintai dari seberang jalan. Ia kembali ke rutinitas sederhana, menjahit pesanan baju, menyiapkan catering, dan mengurus Raka. Namun kali ini, hatinya lebih tenang. Setiap jahitan pada kain, setiap adonan masakan, seolah menjadi doa syukur karena masih diberi kesempatan hidup damai. Tetangga yang dulu mencibir, kini sering mampir. Mereka minta maaf, menawarkan bantuan, bahkan ikut memesan catering. "Kami salut sama Bu Aulia. Ibu kuat sekali," kata salah seorang tetangga. Aulia hanya tersenyum. Ia tidak butuh pujian, ia hanya butuh ketenangan. Raka kini makin ceria. Ia sering bermain dengan anak-anak tetangga, tertawa lepas, berlari tanpa rasa takut. Namun sesekali, Aulia melihat sisi lain dari anaknya. Raka lebih cepat dewasa dari usianya. Suatu sore, sambil menggambar di halaman, Raka berkata, "Bu, kalau nanti Raka besar, Raka mau jagain ibu terus. Raka nggak mau ada orang jahat deketin ibu lagi." Aulia tersenyum, air matanya jatuh. "Nak, kamu sudah jadi pelindung ibu sejak kecil. Ibu bangga sekali punya kamu." Raka mengangguk mantap. Raka juga mau jagain orang lain, biar nggak ada ibu-ibu lain yang sedih, kayak ibu dulu. Aulia merangkulnya. Dalam hati ia tahu, anak ini bukan hanya anugerah, ia adalah cahaya, pahlawan kecil yang telah menyelamatkan hidupnya. Kelompok lingkar cahaya yang dibentuk bersama para korban kini makin solid. Mereka sering bertemu, berbagi cerita, saling menguatkan. Dinda aktif membuat konten edukasi hukum di media sosial, memberikan tips agar perempuan lebih waspada terhadap penipuan. Pak Darto memimpin penggalangan dana untuk korban-korban lain. Sementara Aulia membuka rumahnya untuk menjadi tempat belajar menjahit bagi ibu-ibu yang ingin mandiri. Setiap kali rumahnya ramai dengan suara mesin jahit, tawa, dan anak-anak kecil yang berlarian, Aulia merasa hatinya hangat. Dulu rumah ini penuh tangis, sekarang rumah ini jadi tempat cahaya. "Alhamdulillah," bisiknya. Namun, ketenangan itu kembali terusik. Suatu pagi, sebuah surat resmi datang dari pengadilan. Isinya panggilan sidang pertama, kasus Ryan dan Arman. Aulia diminta hadir sebagai saksi utama. Di dalam surat juga disebutkan bahwa pihak Arman mengajukan pengacara untuk membela diri. Hati Aulia bergetar. Bayangan masa lalu kembali datang. Wajah Arman, senyumnya yang dulu menenangkan tapi penuh dusta. Kata-kata manis yang kini hanya terasa seperti racun. Malam itu, ia menangis di ruang tamu. Raka menghampirinya. "Bu, kenapa?" "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma takut harus lihat wajah mereka lagi." Raka menggenggam tangannya. "Bu, ibu kan selalu bilang Raka pahlawan ibu. Sekarang ibu juga harus jadi pahlawan buat Raka. Jangan takut." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam. Aulia mengusap air matanya. "Kamu benar, Nak. Ibu harus kuat." Hari sidang tiba. Gedung pengadilan penuh orang. Media lokal hadir. Beberapa wartawan sudah menunggu di luar. Aulia melangkah masuk dengan langkah berat.
ditemani Dinda dan anggota Lingkar Cahaya. Begitu masuk ruang sidang, ia melihat Arman duduk di kursi terdakwa. Wajahnya masih sama, tenang, penuh senyum licik. Di sampingnya, kursi kosong yang katanya disediakan untuk Rian, tapi ia menolak hadir karena alasan kesehatan. Jaksa membacakan dakwaan panjang, penipuan berantai, manipulasi, pemalsuan dokumen, satu persatu korban bersaksi. Saat giliran Aulia maju, ruangan hening. Ia berdiri di mimbar saksi, suaranya bergetar namun tegas. Ia menceritakan semuanya, dari awal pertemuan dengan Arman hingga rekaman yang dibawa Raka. Arman hanya tersenyum sinis. Tapi bagi Aulia, itu tidak lagi berarti. Kali ini, ia tidak takut. Malam setelah sidang, Aulia duduk di teras rumah. Udara dingin, tapi hatinya terasa hangat. Ia teringat perjalanan panjang, dari hampir menikah, hampir kehilangan segalanya, hingga kini berdiri sebagai saksi yang kuat. Ia menatap bintang dan berbisik, "Ya Allah, dulu aku merasa luka ini akan membunuhku, tapi ternyata dari luka ini, Kau ajarkan aku arti keberanian." Beberapa bulan berlalu, persidangan masih berjalan, tapi hidup Aulia tidak berhenti. Cateringnya semakin dikenal, kursus jahit di rumahnya semakin ramai. Lingkar Cahaya kini bahkan diundang oleh komunitas perempuan untuk berbagi pengalaman. Suatu sore, saat rumahnya dipenuhi tawa ibu-ibu dan anak-anak, Raka mendekat sambil membawa gambar. "Bu, lihat ini." Raka gambar ibu lagi berdiri di atas panggung, terus banyak orang bertepuk tangan. Itu karena ibu pahlawan mereka. Aulia menatap gambar itu. Air matanya jatuh. Ia memeluk Raka erat-erat. "Terima kasih, Nak. Kamu cahaya ibu. Kamu alasan ibu kuat." Teman-teman, banyak yang mengira setelah Arman dan Rian ditangkap, semua akan selesai. Tapi kebenarannya, perjuangan masih panjang. Karena kebenaran tidak hanya ditentukan oleh tangisan korban, tetapi oleh jalannya persidangan. Dan di ruang sidang itulah, Aulia akan kembali diuji. Akankah ia mampu berdiri tegak melawan segala tipu daya? Mari kita lanjutkan kisahnya. Hari itu gedung pengadilan penuh sesak, wartawan berjejer di pintu, kamera televisi lokal meliput, dan masyarakat berbondong-bondong ingin melihat langsung sidang besar yang sudah ramai dibicarakan. Aulia datang bersama Dinda, Pak Darto, dan beberapa anggota Lingkar Cahaya. Wajah mereka tegang, tapi langkah mereka mantap. Di dalam ruang sidang, Arman duduk di kursi terdakwa dengan wajah tetap tenang. Sementara Rian tampak lebih dingin. Sesekali menatap Aulia dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Pengacara mereka, seorang pria berjas rapi bernama Surya, tampak percaya diri. Ia dikenal sebagai pengacara licik yang sering membela penipu kelas kakap. Jaksa berdiri membacakan dakwaan panjang, penipuan berantai, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan percobaan manipulasi keluarga korban. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk kembali hati Aulia. Tapi ia bertahan. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena mengingat kembali semua luka yang sudah ia lalui. Pengacara Surya tersenyum sinis. "Yang mulia, semua bukti ini hanyalah potongan-potongan yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Rekaman suara bisa diedit, foto bisa direkayasa, bahkan saksi mata sering kali keliru. Klien saya hanyalah korban fitnah dan dendam perempuan yang kecewa." Ruangan gaduh, beberapa orang mencibir, sebagian lain terdiam. Aulia mengepalkan tangan di pangkuannya. Kata-kata itu menusuk, tapi ia tahu inilah permainan mereka. Giliran Dinda maju ke mimbar saksi. Dengan suara bergetar, ia menceritakan masa lalunya bersama Arman, pertunangannya yang hancur, hingga bukti rekaman yang ia simpan. Pengacara mencoba menjatuhkan. "Saudari Dinda, bukankah Anda mantan tunangan? Apakah kesaksian Anda
tidak didasari dendam pribadi. Dinda menatap tajam. Kalau saya dendam, mungkin saya sudah diam saja. Tapi saya bicara karena saya tidak mau ada perempuan lain jadi korban. Itu saja. Pak Darto maju, wajahnya serius. Ia menceritakan bagaimana anaknya hampir menjadi korban. Bagaimana uang tabungan keluarganya hilang. Suaranya berat, penuh emosi. Apa ini juga fitnah? Apa ini juga editan? Kalau kalian punya hati, lihatlah bagaimana keluarga kami hancur gara-gara mereka. Ruangan kembali gaduh. Hakim meminta ketertiban. Giliran Aulia maju, lututnya gemetar. Tapi ia melangkah. Semua mata tertuju padanya. Namaku Aulia. Aku janda dengan 1 anak. Aku hanya ingin hidup sederhana. Membesarkan anakku dengan tenang. Tapi Arman datang, membawa kata-kata manis, membuatku percaya hingga hampir menyerahkan semuanya. Kalau bukan karena anakku, mungkin hari ini aku sudah hancur. Air matanya jatuh. Ruangan hening, bahkan hakim menunduk sejenak. Terdiam oleh ketulusan suaranya. Pengacara mencoba menyela. Ibu Aulia, bukankah itu hanya perasaan Anda? Apa ada bukti nyata? Aulia mengangkat handphone lamanya, menyalakan rekaman. Suara Arman terdengar jelas. Tenang aja, begitu akad selesai, semua aset bakal gua pegang. Dia nggak ngerti hukum, anaknya masih kecil. Gampang atur. Ruangan bergemuruh, wartawan sibuk merekam, pengacara terdiam. Wajahnya menegang. Rian tiba-tiba berdiri. Itu bukan suara saya, itu fitnah, teriaknya. Hakim mengetuk palu. Terdakwa harap tenang. Aulia menatapnya dengan mata basah. Fitnah? Kalau ini fitnah, kenapa kalian begitu takut? Kenapa kalian bersembunyi di balik nama samaran? Karena kalian tahu, semua topeng kalian sudah jatuh. Ruangan kembali riuh. Hakim meminta sidang diskors sementara. Sore itu, hakim kembali masuk. Dengan suara tegas, ia berkata, bukti dan kesaksian yang diajukan cukup kuat. Sidang akan dilanjutkan untuk vonis akhir minggu depan. Namun untuk sementara, kedua terdakwa tetap ditahan. Suara lega terdengar dari pihak korban. Aulia menutup wajahnya, menangis pelan. Dinda merangkulnya. Pak Darto menepuk bahunya. Malam itu, Aulia duduk di teras rumah. Bulan setengah menggantung di langit. Ia berdoa, memohon kekuatan. Raka duduk di sampingnya, menatap bintang. Bu, nanti kalau hakim sudah kasih hukuman, semua selesai ya? Aulia mengusap kepalanya. Mungkin tidak sepenuhnya selesai, nak. Tapi setidaknya kita sudah berjuang dan Allah yang akan jaga kita. Teman-teman, tibalah hari yang paling ditunggu. Hari ketika hakim akan menjatuhkan vonis untuk Arman dan Rian. Semua orang menahan napas, berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Namun siapa sangka, meskipun vonis dijatuhkan, ternyata bayangan kejahatan mereka belum sepenuhnya padam. Mari kita lanjutkan kisahnya. Gedung pengadilan penuh sesak. Sejak pagi, kursi-kursi di ruang sidang sudah terisi. Wartawan berbaris, kamera televisi terpasang, dan suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Aulia duduk di barisan depan bersama Dinda, Pak Darto, dan beberapa anggota lingkar cahaya. Wajah mereka tegang, namun penuh harapan. Di kursi terdakwa, Arman duduk dengan wajah datar. Sementara Rian menatap lurus ke arah hakim dengan senyum sinis, seakan tak peduli. Hakim memasuki ruangan, semua berdiri, suasana hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Hakim membuka map tebal, berisi berkas persidangan. Dengan suara berat, ia mulai membaca. Setelah mempertimbangkan semua bukti, rekaman, dan kesaksian para saksi, pengadilan menyatakan terdakwa Arman dan Rian bersalah atas tindak penipuan berantai, pemalsuan dokumen, dan manipulasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Suasana ruangan mendadak riuh. Beberapa korban menitikkan air mata. Aulia menggenggam tangan Dinda,
erat-erat. Hakim melanjutkan. Arman dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Rian dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Mengingat keterlibatannya lebih luas dan upaya penyamaran yang dilakukan. Ruangan pecah dalam tangis lega. Ada yang bertepuk tangan, ada yang langsung sujud syukur. Di luar gedung pengadilan, wartawan berebut wawancara. Media lokal menayangkan berita dengan headline besar. Pasangan kembar penipu dihukum 15 dan 18 tahun penjara berkat keberanian korban. Nama Aulia disebut. Video Raka yang menyelamatkan ibunya viral di media sosial. Banyak orang memuji keberanian seorang anak kecil yang mampu membuka kedok seorang penipu ulung. Aulia sendiri hanya berkata singkat pada wartawan, "Saya hanya seorang ibu biasa. Yang kuat itu anak saya. Saya hanya ingin tidak ada lagi perempuan yang tertipu seperti saya." Malam itu, Aulia dan Lingkar Cahaya berkumpul di rumahnya. Mereka makan bersama, tertawa, menangis, dan saling berpelukan. Ini bukan hanya kemenangan kita, tapi kemenangan semua korban, kata Dinda sambil memeluk Aulia. Namun meski suasana bahagia, Aulia tahu luka itu masih ada. Ia masih sering terbangun di malam hari, teringat kata-kata Arman dan Rian di ruang sidang. Permainan belum selesai. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Polisi menemukan catatan keuangan Arman dan Rian. Ada aliran dana mencurigakan ke beberapa rekening luar negeri. Jaksa berkata kepada Aulia, "Ibu, kami menduga ada jaringan lebih besar di balik mereka. Arman dan Rian mungkin hanya bagian depan. Masih ada orang-orang lain yang belum tertangkap." Aulia Tehjiang tubuhnya bergetar. Jadi benar, ancaman itu masih ada. Lingkar Cahaya kembali berkumpul. Pak Darto mengetuk meja. Kalau benar ada jaringan, berarti kita belum aman. Tapi kita tidak boleh takut. Kita sudah sampai sejauh ini, kita tidak boleh berhenti. Aulia menatap semua orang. Wajah mereka penuh semangat, meski ada ketakutan. Kalau dulu aku hanya ingin selamat, sekarang aku ingin melawan. Kita bukan lagi korban, kita pejuang. Semua mengangguk. Semangat baru lahir malam itu. Malamnya, Aulia duduk di samping Raka yang sudah tertidur. Ia menatap wajah anaknya, lalu berdoa pelan. "Ya Allah, kalau memang masih ada ujian lain, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku jatuh lagi. Karena sekarang, aku tahu aku tidak sendirian. Aku punya anakku. Aku punya saudari-saudara yang berjuang bersamaku." Air matanya jatuh, tapi bibirnya tersenyum. Luka itu kini berubah jadi tekad. Teman-teman, kita pikir semua sudah selesai setelah Arman dan Rian dijatuhi hukuman. Tapi kenyataannya, itu baru permulaan. Di balik wajah dua penipu itu, ternyata ada bayangan yang jauh lebih besar. Bayangan yang bukan hanya mengincar harta, tapi juga kekuasaan. Mari kita ikuti kisahnya. Malam itu, ponsel Aulia kembali bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Kalian boleh puas di pengadilan, tapi kalian belum tahu siapa yang sebenarnya mengatur semua ini. Permainan baru saja dimulai." Aulia menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Ia menunjukkan pesan itu pada Dinda dan Pak Darto. Semua terdiam. Kata-kata itu terlalu jelas. Ada orang lain yang jauh lebih kuat. Beberapa hari kemudian, jaksa memanggil Aulia untuk menunjukkan temuan baru. Di layar komputer, terlihat bagan aliran dana, uang dari Arman dan Rian tidak berhenti di mereka. Ada transfer ke beberapa rekening luar negeri, dan salah satunya kembali lagi ke Indonesia lewat nama perusahaan properti besar. Jelas jaksa. Nama perusahaan itu membuat Aulia tertegun. Itu adalah salah satu perusahaan yang sering ikut pameran di mana ia pernah bertemu Arman. Lingkar Cahaya berkumpul di rumah Pak Darto.
map dan kertas berserakan di meja. Dinda menunjuk foto seorang pria dari koran. Ini dia, namanya Gunawan Santosa, pengusaha besar, pemilik jaringan properti, dan kabarnya dialah orang yang mempekerjakan Rian untuk mencari target-target empuk. Suasana hening. Nama itu bukan nama sembarangan. Gunawan dikenal dermawan, sering muncul di televisi, menyumbang untuk acara amal. Kalau benar dia dalangnya, berarti kita melawan orang yang sangat berkuasa, kata Aulia pelan. Beberapa hari kemudian, Aulia merasa diawasi. Saat pulang dari pasar, ia melihat motor hitam yang selalu berhenti tidak jauh dari rumahnya. Saat ke sekolah Raka, ada pria asing yang pura-pura menunggu di gerbang. Malamnya, Aulia menerima telepon tanpa suara. Hanya dengusan napas berat di seberang. "Bu, ini sudah berbahaya," kata Dinda. "Mungkin mereka tahu kita mulai menyelidiki." Meski takut, Aulia tidak mundur. Ia memutuskan menemui jaksa dan memberikan semua catatan tambahan yang ditemukan lingkar cahaya. Foto-foto, rekaman lama, bahkan percakapan email yang diam-diam diambil Dinda dari laptop Arman. Kalau benar Gunawan yang terlibat, maka kita harus siap. Ini bukan lagi sekadar kasus penipuan. Ini bisa jadi jaringan kriminal besar, ujar jaksa. Dinda mengajak Aulia menyusup ke sebuah acara pameran properti di Hotel Bintang 5, di mana Gunawan Santosa hadir sebagai pembicara. Aulia menyamar dengan kerudung gelap dan kacamata besar. Dari jauh, ia melihat sosok Gunawan, jas rapi, senyum lebar, dikerumuni wartawan. Namun saat mata Gunawan sekilas menoleh, Aulia merasa jantungnya berhenti berdetak. Pandangan itu dingin, menusuk, seakan tahu siapa dirinya meski ia bersembunyi di kerumunan. Sepulang dari acara itu, mobil Aulia hampir ditabrak oleh kendaraan tak dikenal di jalan sepi. Untung ia sempat menghindar. Esoknya, ia menemukan kertas diselipkan di pagar rumah. "Berhenti, cari masalah. Kalau tidak, anakmu yang akan jadi korban berikutnya." Aulia jatuh terduduk. Air matanya pecah. Tapi di balik rasa takut, ada api yang menyala. Kalau aku mundur sekarang, berarti mereka menang. Tidak, aku tidak akan biarkan Raka tumbuh dalam ketakutan. Malam itu, Aulia salat tahajud. Ia berdoa lama. Air matanya membasahi sajadah. "Ya Allah, Engkau tahu aku lemah, tapi demi anakku, demi parempion-parempion lain, beri aku kekuatan. Jangan biarkan kejahatan berkuasa." Setelah itu, ia merasa dadanya lebih lapang, seolah ada cahaya yang menyinari jalannya. Lingkar cahaya memutuskan langkah berikutnya. Mereka akan mengumpulkan bukti lebih banyak tentang Gunawan. Dinda punya rencana menyusup ke kantor salah satu perusahaan cabang. Pak Darto menatap semua orang. "Ini berbahaya, tapi kalau kita berhenti, kita semua akan selalu diburu." Aulia mengangguk. "Kalau kita tidak melawan sekarang, kapan lagi?" Teman-teman, di balik sosok Arman dan Rian, ternyata ada bayangan yang lebih besar. Gunawan Santosa, pengusaha properti yang selama ini dikenal dermawan, tapi kebenarannya jauh lebih kelam. Dan kali ini, Aulia bersama lingkar cahaya harus mengambil risiko besar, menyusup ke jantung permainan. Inilah awal dari pertarungan baru. Lingkar cahaya berkumpul di ruang tamu Pak Darto. Kertas, map, dan laptop berserakan di meja. Dinda menunjuk denah kantor cabang perusahaan Gunawan. Di lantai 2 ada ruang administrasi. Kalau kita bisa masuk ke sana, kita bisa dapat dokumen keuangan yang terhubung ke Arman dan Rian. Aulia menelan ludah. Tapi bagaimana caranya? Kantor itu pasti dijaga. Dinda mengangguk. "Aku punya kenalan yang dulu kerja di sana," katanya satpam sering lengah saat jam istirahat. "Itu kesempatan kita." Malam itu, Aulia gelisah. Ia duduk di samping Raka yang sudah tidur
menatap wajah polos anaknya. Apa aku terlalu nekat? Tapi kalau aku berhenti, berarti aku biarkan bayangan itu tetap berkuasa. Ya Allah, jaga anakku. Beri aku keberanian. Air matanya jatuh, tapi ia menghapusnya cepat. Kali ini, ia tak boleh goyah. Hari itu, tiba. Aulia, Dinda, dan 2 anggota lingkar cahaya lain Bu Nur dan Mbak Ayu datang ke gedung perkantoran dengan menyamar sebagai tamu. Mereka membawa tas berisi dokumen palsu sebagai alasan masuk. Saat Satpam sibuk mengobrol di pos depan, mereka melangkah cepat ke arah tangga darurat. Jantung Aulia berdegup kencang. Suara langkah kakinya sendiri terasa seperti gemuruh. Di lantai 2, mereka menemukan pintu bertuliskan administrasi. Dikunci. Dinda mengeluarkan hairpin dari sakunya. Tangannya bergetar. Tapi perlahan, kunci terbuka. Ayo cepat, sebelum ada yang datang. Di dalam ruangan, lemari arsip berjejer. Dinda segera membuka map demi map. Aulia membantu menyalakan ponsel untuk merekam dokumen. Lalu mereka menemukannya. Sebuah map besar bertuliskan klien prioritas. Di dalamnya ada daftar nama perempuan, alamat, bahkan catatan tentang warisan dan aset mereka. Aulia menutup mulutnya. Ya Allah, jadi selama ini kami hanya target dalam daftar. Dinda menambahkan, lihat ini, ada tanda tangan Gunawan di lembar otorisasi. Ini bukti kuat dia tahu semuanya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Satpam berpatroli. Lampu senter menyorot ke arah pintu. Aulia panik. Kita ketahuan, bisiknya. Dinda menariknya ke balik lemari arsip. Nafas mereka terengah. Jantung hampir meloncat keluar. Satpam membuka pintu, menyalakan lampu, melihat sekilas, lalu menguap. Ah, kosong, gumamnya sebelum menutup pintu kembali. Mereka terdiam beberapa menit. Baru berani keluar lagi. Kita harus pergi sekarang, kata Bu Nur. Dengan cepat mereka memasukkan dokumen ke dalam tas dan keluar lewat tangga darurat. Saat hampir sampai ke pintu keluar, seorang staf melihat mereka. Hei, kalian siapa? Teriaknya. Malam itu, mereka memeriksa dokumen di rumah Pak Darto. Ternyata bukan hanya daftar korban, ada juga catatan transaksi ke rekening luar negeri. Dengan kode nama yang aneh. Proyek Bulan Hitam. Ini bukan sekadar penipuan, ini jaringan besar, kata Dinda dengan wajah pucat. Aulia menggenggam tangannya. Berarti benar, Arman dan Reyan hanyalah pion. Dalangnya jauh lebih kuat. Beberapa hari kemudian, Aulia sadar rumahnya diawasi lebih ketat. Mobil hitam sering parkir di ujung jalan. Orang asing sering mondar-mandir, pura-pura berjualan. Suatu pagi, ia menemukan secari kertas di bawah pintu. Kami tahu apa yang kalian ambil. Kembalikan, atau anakmu yang jadi taruhan. Aulia jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Tapi di dalam hatinya, api semakin menyala. Teman, setelah bukti besar ditemukan, Aulia dan lingkar cahaya kini berhadapan langsung dengan ancaman yang lebih nyata. Gunawan Santosa bukan orang sembarangan. Ia punya uang, kekuasaan, dan jaringan bayangan. Dan kali ini bukan hanya Aulia yang terancam, tapi juga Raka, anak kecil yang selama ini menjadi cahaya di kegelapan. Bagaimana mereka bertahan? Mari kita ikuti kelanjutannya. Pagi itu, Aulia dan Dinda datang ke kantor kejaksaan, membawa map tebal berisi dokumen yang mereka dapat dari penyusupan. Wajah mereka pucat, tapi langkah mereka mantap. Seorang jaksa menyambut mereka di ruang kecil. Dokumen dibuka, lembar demi lembar diperiksa. Ini sangat serius. Ada catatan transfer, ada daftar korban, bahkan tanda tangan Gunawan. Kami bisa gunakan ini sebagai dasar penyidikan. Aulia menarik napas lega, tapi jaksa menatapnya dengan serius. Ibu Aulia,
Menyerahkan dokumen ini berarti Anda masuk lebih dalam ke pusaran. Ancaman akan meningkat. Apakah Anda siap? Aulia menggenggam tangannya erat. Kalau saya mundur, berarti saya biarkan anak saya tumbuh dalam ketakutan. Saya siap. Malamnya, ancaman itu benar-benar datang. Saat Raka pulang dari sekolah, ada mobil hitam yang berhenti tak jauh dari gerbang. Seorang pria mencoba memanggilnya dengan dalih disuruh ibunya menjemput. Untunglah guru kelas cepat bertindak, memanggil satpam sekolah. Mobil itu pergi tergesa, tapi cukup untuk membuat jantung Aulia hampir berhenti ketika mendengar cerita itu. Aulia memeluk Raka erat-erat malam itu. Air matanya jatuh ke bahu anaknya. Maafkan ibu, nak. Karena ibu, kamu jadi ikut terancam. Raka menatap ibunya dengan polos. Bu, jangan takut, Raka kuat. Kita lawan mereka sama-sama. Kata-kata itu bagai cahaya yang menyalakan semangat Aulia kembali. Keesokan harinya, polisi datang menempatkan patroli kecil di dekat rumah Aulia. Mereka juga memberi nomor kontak darurat. Pak Darto menepuk bahu Aulia. Kita tidak sendirian lagi. Ini bukti kita sudah membuat mereka terpojok. Namun Dinda mengingatkan, justru saat mereka terpojok, mereka paling berbahaya. Media mulai mencium kabar adanya penyelidikan terhadap perusahaan Gunawan. Beberapa berita online menulis, pengusaha dermawan diduga terkait kasus penipuan besar. Gunawan tidak tinggal diam. Ia menggelar konferensi pers, tersenyum lebar di depan kamera. Ini hanya fitnah. Saya sudah membantu banyak orang. Saya dermawan. Jangan percaya gosip. Tapi di balik layar, telepon ancaman makin sering datang. Suara berat itu berkata, kalau kamu teruskan ini, kamu akan kehilangan segalanya. Bahkan anakmu. Aulia menggenggam ponselnya dengan tangan bergetar. Tapi kali ini, ia tidak lagi menangis. Ia menatap lurus. Wajahnya keras. Silakan, aku tidak akan berhenti. Malam itu, Aulia duduk sendirian di ruang tamu. Sajadah masih terbentang setelah salat panjang. Ya Allah, aku lelah, aku takut. Tapi aku tahu, Engkau tidak akan tinggalkan hambamu. Kalau Engkau beri aku jalan sampai sejauh ini, berarti Engkau juga akan beri aku kekuatan sampai akhir. Saat itu, Raka keluar dari kamar, memeluk ibunya. Bu, aku mimpi, kita di taman, langit cerah, gak ada orang jahat lagi. Itu pasti doa ibu didengar Allah. Air mata Aulia pecah, tapi kali ini bercampur senyum. Amin, nak. Amin. Beberapa hari kemudian, Gunawan dipanggil ke kejaksaan. Ia datang dengan pengacara mewah, disambut wartawan. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya melirik tajam ke arah Aulia yang hadir sebagai saksi. Jaksa membacakan temuan awal. Ada indikasi kuat aliran dana mencurigakan, pemalsuan dokumen, dan keterlibatan dalam jaringan penipuan. Gunawan tersenyum sinis. Itu semua fitnah, tidak ada bukti. Saya mengatur Arman dan Rian. Namun saat jaksa mengeluarkan map berisi dokumen yang Aulia serahkan, wajah Gunawan berubah sekilas. Meski ia cepat menutupinya, Aulia melihat kepanikan kecil di matanya. Sepulang dari kejaksaan, Aulia mendapati pintu rumahnya dicoret dengan cat merah. Berhenti atau mati. Raka ketakutan, memeluk ibunya erat-erat. Tapi Aulia berdiri tegak. Kita tidak akan kalah. Ini rumah kita, bukan milik mereka. Lingkar cahaya berkumpul malam itu. Mereka bertekad akan terus maju bersama, apapun risikonya. Teman-teman, setelah perjalanan panjang penuh air mata, tibalah hari terakhir. Hari di mana Aulia harus menghadapi dalang besar, Gunawan Santosa. Semua pertanyaan, semua luka, semua ketakutan akan dijawab di ruang sidang ini. Mari kita ikuti babak terakhir dari kisah luar biasa ini. Gedung pengadilan dipenuhi ratusan orang. Media nasional
meliput. Nama Gunawan Santoso sudah jadi trending topik di berita online. Aulia datang bersama Dinda, Pak Darto, Bu Nur, dan anggota Lingkar Cahaya. Wajah mereka serius. Mereka tahu hari ini adalah pertarungan terakhir. Di ruang sidang, Gunawan duduk di kursi terdakwa dengan jas rapi. Senyumnya tetap melekat, tapi tatapannya dingin. Ia dikelilingi pengacara top. Pengacara Gunawan berdiri dengan suara lantang. Yang mulia, klien kami adalah pengusaha sukses, seorang dermawan. Semua tuduhan ini hanyalah fitnah yang dirancang oleh pihak-pihak yang iri. Ia menunjuk ke arah Aulia. Ibu Aulia hanyalah seorang janda yang kecewa karena batal menikah. Kesaksian emosional tidak bisa jadi dasar hukum. Ruangan riuh. Aulia menunduk. Dadanya sesak, tapi ia tahu kebenaran akan berbicara. Satu persatu, korban maju. Dinda dengan suara lantang menceritakan pertunangannya yang hancur. Pak Darto menggambarkan bagaimana anaknya hampir menjadi korban. Akhirnya, giliran Aulia. Ia berdiri dengan gemetar, tapi tatapannya tegas. Namaku Aulia. Aku tidak iri. Aku tidak kecewa karena cinta. Aku kecewa karena nyawaku dan anakku hampir hancur oleh kebohongan. Aku berdiri di sini bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua perempuan yang pernah ditipu orang seperti dia. Air matanya jatuh, tapi suaranya tetap tegas. Ruangan hening, banyak orang yang menahan haru. Jaksa mengeluarkan bukti terakhir. Dokumen asli dengan tanda tangan Gunawan, aliran dana ke luar negeri, dan rekaman suara yang jelas memperlihatkan keterlibatannya. Gunawan terlihat tegang. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, senyumnya hilang. Hakim menatapnya tajam. Apakah terdakwa masih mau membantah? Gunawan hanya diam, menunduk. Hakim mengetuk palu 3 kali. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Gunawan Santoso 20 tahun penjara, serta penyitaan aset yang didapat dari kejahatan. Vonis ini bersifat mengikat. Ruangan pecah dalam tepuk tangan dan tangis lega. Aulia menutup wajahnya, menangis terisak. Dinda merangkulnya. Pak Darto menepuk bahunya. Gunawan diborgol, dibawa keluar ruangan. Tatapannya tajam ke arah Aulia. Tapi kali ini tak ada lagi kuasa. Berita vonis Gunawan menghiasi layar televisi dan portal berita. Dalang penipuan properti dijatuhi 20 tahun penjara berkat keberanian seorang ibu dan komunitas Lingkar Cahaya. Nama Aulia menjadi simbol keberanian. Banyak orang mendoakan, banyak janda lain yang merasa terwakili. Beberapa bulan kemudian, Aulia kembali menjalani hari-hari sederhana. Ia kembali menjahit, mengurus catering kecil, dan mengantar Raka ke sekolah. Tetangga yang dulu mencibir, kini menatapnya dengan hormat. Ada yang meminta maaf, ada yang ingin belajar darinya. Lingkar Cahaya pun tetap berjalan. Mereka membuat kelompok dukungan, memberi edukasi hukum, dan membantu korban baru agar tidak jatuh ke perangkap serupa. Suatu sore, Aulia dan Raka duduk di beranda rumah. Raka menggambar pelangi di buku gambarnya. "Bu, sekarang kita aman ya?" tanyanya polos. Aulia tersenyum, mengelus rambut anaknya. "Iya nak, kita aman. Karena kita berani melawan. Dan ingat, yang membuat kita kuat bukan karena ibu hebat, tapi karena doa dan keberanian." Raka tersenyum lebar. Kalau Raka besar nanti, Raka mau jadi polisi. Biar nggak ada ibu-ibu lain yang ditipu lagi. Air mata Aulia jatuh, tapi kali ini penuh kebahagiaan. "Amin nak, amin." Matahari terbenam. Aulia menatap langit jingga sambil memeluk Raka. Dalam hatinya, ia berbisik, perjalanan panjang ini penuh luka. Tapi dari luka, Allah beri aku cahaya. Dan cahaya itu adalah anakku. Kamera seolah menyorot wajah Aulia
yang tersenyum dalam air mata. Sebelum layar perlahan gelap dengan tulisan, kebenaran mungkin tertunda, tapi tidak akan pernah hilang. Selama ada yang berani bersuara, cahaya akan selalu menang melawan bayangan. Dan begitulah, teman-teman, kisah panjang ini akhirnya sampai pada akhir perjalanan, penuh air mata, penuh ujian, tapi juga penuh keberanian. Dari seorang ibu sederhana, Aulia menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan bahwa kasih sayang seorang anak kecil bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah. Nantikan kisah-kisah nyata penuh pelajaran hidup lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.